dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu Yesus, dalam hati. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kerinduan kami yang di hadirat-Mu setiap waktu Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kebenaran yang dapat dipercaya. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 12, pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Kejadian pasal 29 sampai pasal 30
dan Kitab Roma pasal 10. Pada perenungan hari ini ayat masa yang terambil dalam Yohanes 17 ayat 17. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya beberapa ayat tersebut. Saya akan bacakan dalam Yohanes 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17, kita membaca doa imam besar Yesus Kristus yang dipanjatkan kepada Bapaknya bagi para murid dan semua orang percaya. Ayat ini merupakan puncak dari doa yang mencerminkan kerinduan Yesus agar para pengikutnya termasuk kita dipisahkan atau dikuduskan secara rohani dari dunia yang penuh dengan kebingungan dan penyesatan dan tetap hidup dalam kebenaran Allah. Yesus menggabungkan dua hal penting dalam doa ini. Yang pertama, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Panggilan untuk hidup yang berbeda dari dunia yang menolak kebenaran Allah. Lalu yang kedua, firman-Mu adalah kebenaran. Penyataan bahwa sumber keseluruhan kebenaran yang sejati bukan berasal dari manusia, budaya, atau sistem pengetahuan duniawi, tetapi dari Allah sendiri melalui firman-Nya. Yesus tidak hanya berdoa agar kita memahami firman-Nya sebagai konsep teoritis, tetapi agar firman itu menjadi dasar hidup dan realitas yang membentuk hati serta tindakan kita. Menurut Alkitab, kebenaran bukan sekedar opini atau persepsi manusia, tetapi sesuatu yang objektif, mutlak, dan berasal dari Allah sendiri. Allah disebut sebagai sumber kebenaran yang utama, yaitu dalam Mazmur dan melalui Yesus. Dan firman-Nya dinyatakan sebagai kebenaran yang tidak berubah. Yesus berkata dalam doanya, firman-Mu adalah kebenaran dalam Yohanes 17 ayat 17. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan atau Alkitab adalah ukuran kebenaran yang mutlak dan dapat diandalkan. Kebenaran bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang nyata, dapat diuji dan dipercaya sepenuh hati. Allah setia terhadap janji-janji dan firman-Nya adalah benar dan digenapi. Mazmur juga berkata bahwa firman Allah itu tetap kekal dan benar, menegaskan bahwa kebenaran Allah tidak berubah oleh pergantian zaman. Kebenaran sebagai ciri dari Allah. Alkitab menggambarkan Allah sebagai Allah kebenaran, yang artinya semua firman, janji, hukum, dan perbuatannya adalah sesuai dengan kenyataan yang hakiki dan tak pernah gagal. Kebenaran di dalam Alkitab mempunyai beberapa aspek utama, bersesuaian dengan realitas yang Allah nyatakan, konsisten dengan karakter Allah yaitu adil, suci, dan setia, memiliki implikasi moral yaitu hidup benar dalam tindakan dan pikiran, misalnya dalam Mazmur dan Amsal. Kebenaran sebagai panggilan hidup. Alkitab tidak hanya mengajarkan teori tentang kebenaran, tetapi juga mengundang setiap orang percaya hidup sesuai dengan kebenaran itu. Bukan hanya sekedar percaya secara intelektual, tetapi juga menghidupkannya. Lihat perintah moral dan kehidupan kudus dalam Perjanjian Baru. Sedangkan kebenaran menurut dunia atau sekuler atau filosofi sebagai berikut. Yang pertama, relativisme. Dalam pandangan dunia modern yang dipengaruhi filsafat sekuler, sering diajarkan bahwa kebenaran itu relatif. Tergantung pada sudut pandang, budaya, pengalaman pribadi, dan konteks sosial. Ini dikenal sebagai relativisme, yakni gagasan bahwa tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku untuk semua orang di semua tempat. Jika seseorang mengatakan kebenaran itu subjektif, maksudnya adalah tidak ada satu ukuran tunggal yang benar untuk semua orang. Yang kedua, teori kebenaran dalam dunia akademik. Dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat, terdapat berbagai teori tentang kebenaran, misalnya korespondensi,
kebenaran berarti sesuai dengan fakta atau realitas. Koherensi, kebenaran berarti konsistensi dengan sistem ide. Pragmatik, kebenaran berarti sesuatu yang berguna atau bekerja baik dalam praktik. Ini berbeda dengan kebenaran Alkitabiah, yang bukan hanya disesuaikan dengan fakta semata atau manfaat praktis saja, tetapi ditetapkan oleh Allah sebagai pribadi yang mengungkapkan dan menjamin kebenaran itu. Lalu yang ketiga, objektivitas versus subjektivitas. Dalam dunia, banyak yang menganggap kebenaran sebagai hal yang bisa berubah berdasarkan perspektif, pengalaman, atau konsensus sosial. Sedangkan dalam pandangan Alkitab, kebenaran itu objektif, berlaku untuk semua orang karena berasal dari Allah yang tidak berubah. Dalam Mazmur 119 dan Yohanes 17 ayat 17. Hari ini renungkanlah ini. Apakah saya menempatkan firman Allah sebagai sumber kebenaran tertinggi lebih dari opini populer, ide ilmiah, atau sikap budaya? Allah memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran yang dapat dipercaya, yaitu firman-Nya, yang kekal dan tidak berubah oleh waktu. Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya membaca teks sejarah, tetapi firman Allah yang berbicara langsung kepada hati dan kehidupan kita. Refleksi kita pada hari ini, dalam dunia yang sering membanggakan relativisme dan skeptisisme, kita diundang untuk percaya sepenuhnya pada firman Allah sebagai sumber kebenaran. Taatkan hidup pada kebenaran itu. Yesus berkata, "Jika kamu tetap setia pada firman-Ku, kamu benar-benar mengikut Aku." Dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkaulah sumber kebenaran kami, bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami ya Bapa. Kami mau menempatkan firman-Mu sebagai satu-satunya. Hanya Engkaulah juru selamat kami ya Bapa, tidak ada Allah lain selain Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.